Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Wahyu Lana. Di sini kita akan membahas tentang progres Canamaru. Kita review dia menggunakan pakan cacing. Karena cacing sendiri buat Canamaru itu bagus ya. Salah satunya dapat mempercepat penyembuhan luka jika ada luka di tubuh Canamaru. Dan kedua, cacing itu dapat menghilangkan stres teman-teman. Ya, karena ikan-ikan tangkapan alam tuh biasa makannya cacing. Karena cacing itu dapat menghilangkan stres. Jadi kalau ikan teman-teman ada yang stres atau biasanya habis nabrak kaca apa habis loncat, itu biasa dipus pakai cacing. Yang kedua, itu yang kedua ya. Tiga, uh, di antara tadi itu mempercepat penyembuhan, menghilangkan stres. Cacing ini mempunyai daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh buat ikan maru tuh apa lebih kuat, nggak rentan terhadap penyakit. Itu yang ketiga ya. Jadi cacing itu mempunyai zat yang dapat menyembuhkan. Jadi untuk daya tahan tubuh Cana sendiri jika habis terserang penyakit, terus sebaiknya dipus pakai cacing. Karena cacing bagus juga untuk meningkatkan imun buat si Cana sendiri. Jadi kalau ada ikan sakit atau ada ikan yang sedang bermasalah seperti clot eye, fin rot, nah itu bagusnya dikasih cacing teman-teman. Kedua, terus yang keempat, itu yang tadi yang keempat ya, 1, 2, 3 dan 4 tadi. Yang keempat, nah cacing ini dapat memperlancar pencernaan si Cana. Karena kalau habis makan udang atau makan Jerman itu kalau kebanyakan pencernaannya agak kotor, airnya agak keruh ya. Cuma kalau pakai cacing airnya tetap bening juga, nggak kotor gitu, bersih gitu, ikannya bersih. Dan juga kita kan seneng melihatnya kalau ikan aktif ya kan. Jadi cacing itu banyak manfaatnya dari keempat tadi ya. Jadi lebih cepat, bagus karena tuh dikasih makan cacing. Untuk progres bunga juga pakan cacing juga sangat bagus ya, karena dengan adanya pakan cacing bunga itu cepat muncul gitu. Bunga cepat muncul, baru juga tegas gitu. Tapi kalau warna bagusan pakai udang kalau warna. Terus kalau pengen cepat besar ya pakai katak, pakai kodok. Nah itu juga pakai kodok tuh cepat besar marunya gitu. Tapi kalau teman-teman yang pengen maru kecil tua, sebaiknya jangan dikasih makan kodok, jangan dikasih makan ikan emas. Sebaiknya dikasih makan cacing. Nah itu paling nggak sehari ya 2 kali lah, sehari 2 lah buat makan cacing sendiri gitu. Dan teman-teman kalau ingat juga sih kebersihan air pertama. Jadi kalau ikannya sudah mulai kurang aktif atau ekornya kuncup, nah itu buru-buru diganti airnya gitu. Jadi kita juga menjaga merawat ikan dari penyakit. Walaupun kita tahu pasti kita pus cacing gitu ya, tapi terkadang cacing itu kan sulit didapatkan ya kan. Ya harus intinya harus sering lah kita ke kebun pisang tuh. Jadi kalau nyari cacing paling banyak tuh di kebun pisang. Paling banyak tuh teman-teman, di cacing tuh paling banyak di kebun pisang. Karena cacing sendiri di kebun pisang tuh ya itu banyak, karena tanahnya itu subur. Saya sering cari di situ. Kalau enggak ya di tempat sampahan tuh humus itu cacingnya bagus-bagus tuh, gede-gede. Kalau teman-teman bingung, tempat di mana sih cari cacing? Ya itu tadi ya, di tempat sampah yang mengandung banyak humus. Yang pertama, kedua di pohon pisang. Pohon pisang tuh pasti banyak cacingnya. Cacing tanah tuh bagus buat warna, buat pertumbuhan bunga cepat. Dan satu lagi, kalau kita miara maru tuh diusahakan di indoor teman-teman, jangan di outdoor. Karena kenapa? Maru itu sensitif sekali kalau kena sinar matahari. Karena sistem sinar matahari itu bagus buat sisik maru, perkembangan maru itu bagus. Jadi banyak teman-teman yang miara maru
kalau misalnya di luar sama di indoor tuh hasilnya bagusan yang di luar atau di indoor atau daripada di dalam rumah gitu. Jadi sebagus-bagusnya kita pakai lampu tanning, sebagus-bagusnya kita pakai lampu cahaya 2 hari atau 3 hari kali matiin, itu lebih baik bagus cahaya matahari teman-teman. Bagus cahaya sinar ultraviolet langsung masuk ke dalam tubuh si ikan dan ke sinar akuarium, jadi lebih cepat gitu. Itu diusahakan seperti itu, jangan sampai si ikan sendiri nggak pernah kena cahaya gitu. Kalau ikan sendiri nggak kena cahaya ya hasilnya jelek, biarpun gennya bagus tetap aja hasilnya jelek, nggak begitu bagus. Nah, saat memberi makan juga jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Karena apa, kalau terlalu banyak memberi makan timbulnya nanti cacing planaria. Planaria sendiri kalau terlalu banyak di kaca itu, waduh, minta ampun banyak ya. Susah membenerinnya itu, membersihnya susah, kecuali kita harus substratnya harus kita ganti, terus ya kita cuci, paling cuci ulang gitu. Bisa sih pakai heater, cuma kita kan takutnya kepanasan. Pakai heater bisa, cuman ya suhu pasti berubah, ikannya takutnya kepanasan mati yang ada ikannya gitu. Dan ketiga, kalau kita pemberian anak ikan emas ya itu paling enggak ya kita cuci dulu pakai antiseptik, misalnya kayak methylene blue atau gimana. Jadi kita cuci dulu pakai methylene blue ikan emasnya, jadi terhindar dari namanya kutu jet atau kutu jarum. Kan nggak enak juga ya masa ikan kita kena kutu jet atau kutu jarum ya kan. Paling enggak ya itu bisa menghindarkan cana tersebut dari penyakit-penyakit. Kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau mengobati kadang-kadang susah teman-teman, lebih baik kita mencegah. Contohnya kita mencegah dari seperti tadi lah, misalnya ikan mas kita kasih methylene blue, nah, supaya jangan sampai membawa penyakit ketika ditaruh di ikan, yaitu kutu jet sama kutu jarum, biasa disebut kutu kurah. Nah udah gitu bersihin air sendiri. Kenapa bersihin air? Jadi air itu kan biasa kalau untuk cana-cana kecil itu, misalnya kayak kokra kecil atau maru kecil yang masih baby itu, kalau airnya nggak bersih itu sering kena sisik nanas atau apa sih, kembang nanas tuh. Nah, itu banyak, apalagi terjadi pada pulkra gitu. Pulkra paling sering itu kena sisik nanas kalau airnya nggak bersih gitu. Kalau airnya nggak bersih dia paling sering kena sisik nanas. Kayak air juga harus kita jaga. Palingnya jangan terlalu dingin lah suhu air, karena kalau terlalu dingin juga nggak bagus tuh buat pulkra atau buat maruk sendiri kalau airnya terlalu dingin. Bagusnya sih normal-normal aja, jangan terlalu dingin atau gimana juga. Karena kan pengennya tepat seperti habitat ini. Walaupun di Myanmar sendiri katanya subtropis ya, cuman ya kita jaga-jaga aja ya, jangan air sampai terlalu dingin. Jadi kita kembali lagi ke makan cacing ya. Saat kita proses marung pakai cacing, itu ikan lebih aktif teman-teman. Ikan lebih aktif daripada menggunakan pakan lain gitu, seperti udang gitu kan. Kalau kebanyakan dia mager, tapi kalau cacing sih terbanyak juga nggak masalah sih, cuman repotnya jarinya doang gitu. Malah bagus buat sisiknya, buat warnanya, dan dia lebih cepat menguning atau memerah gitu kalau pakai cacing. Sama sih kayak udang juga, tapi ya alternatif bagusan cacing kalau saya tuh. Kalau katak, kita pernah memberi makan katak tuh ya, itu ikannya paling jadi gede doang, bongsor doang. Cuman kalau untuk warna sih nggak ada kurang lah. Kalau buat temen-temen yang nyara sama pengen di cil tua ya nggak rekomen banget kalau ngasih makan ikan camaru pakai katak ya. Gitu. Udah kita lanjut aja, kita lihat pemberian cacing kepada cana red centarum. Oke, ayo kita lanjutkan pemberian cacing kita pada cana red centarum saya. Ya teman-teman, ini cana marunya ya, itu cana jenis red centarum teman-teman. Nah ini penampakan cananya ya.
Nah, ini yang mau kita kasih makan cacing teman-teman. Namanya Channa Red Centarum. Nah ini kita kasih makan teman-teman. Nah sebelum masih makan, kita main-main aja dulu. Kita mainin. Tuh teman-teman tuh. Wis. Cacingnya panjang teman-teman. Tuh. Nah, kita bisa lihat sendiri. Tuh cacingnya teman-teman. Tuh teman-teman. Tuh. Sini. Sini dong. Nah, hey. Oke, nih, tuh. Lihat teman-teman ya. Dia makan cacing begitu lahap. Tuh, makan cacing teman-teman. Ikan yang sering makan cacing itu lebih sehat dan tidak dapat terkena penyakit itu. Jarang terkena penyakit. Karena setiap makan cacing pasti mereka Channa ini ada penyembuhannya sendiri ya, cepat. Kalau dikasih bekas-bekas luka atau bekas gigit ekor atau jidatnya nabrak kaca di atas ini tuh seperti itu jidatnya bisa nabrak kaca kemarin. Nah baru saya push cacing. Ini setelah gitu teman-teman. Cacing teman-teman. Tuh cacingnya teman-teman. Tuh. Tuh. Sini. Yuk. Dia udah gak bisa loncat teman-teman. Nah, tuh makan cacing teman-teman. Gile. Tuh, cacing ya. Tuh, masih nyariin lagi dia. Tuh. Tapi udah jam banyak ya. Sehari cukup 3 aja cacing. Tapi kalau kebanyakan ikannya mager, malas gerak. Kalau udah mager, udah pasti diem aja tuh ikan. Oke, selanjutnya kita kasih aura. Oke, setelah mengasih makan Red Centarum, kita kasih makan ikan kita yang nomor 2, yaitu Channa auranti. Oke. Nah ini koleksi saya juga pribadi, Channa auranti. Mari kita kasih makan cacing dia. Rata-rata Channa di sini nggak terlalu galak ya mentalnya, karena setiap hari dikasih makan ya. Jadi kalau punya Channa pengen mental galak, jangan sering-sering kasih makan. Tuh, akhirnya begini. Walaupun dimakan, mereka makannya kurang semangat gitu. Tuh makan tuh teman-teman. Tuh makan cacing dia. Tuh. Oh ya, ini saya pakai HP doang ya, nggak pakai kamera ya, pakai HP aja. Nah ini auranti size 22 teman-teman. Tuh badan rapi. Kalau dibilang galak sih nggak begitu galak teman-teman. Cuma auranti ini udah style sekali ya. Ini auranti kalau saya ganti air itu hampir 100% teman-teman. Hampir 100% saya ganti ini tank. Tapi alhamdulillahnya ikannya nggak kenapa-napa gitu. Nah ini istimewanya mungkin dari makan cacing, daya tahan tubuh ikan ini kuat gitu, nggak mudah stres. Karena ketika saya kasih makan cacing auranti ini, airnya saya setiap ganti air itu pasti saya habisin teman-teman airnya. Saya pakai air baru langsung dari tampungan, pakai air sumur. Langsung saya ganti. Nanti kita buat ya videonya tentang penggantian air Channa auranti ini ya, sama Channa Red Centarum itu ya. Itu ya, kalau Red Centarum kan
kebanyakan juga airnya saya kalau dibuang. Kalau Auranti saya berani, saya ganti airnya semua, karena ini tank cuman di ukuran 60 kali 30 kali 30 ya, jadi saya berani ganti 100% airnya. Nah, gitu, saya berani ganti nih Cana Auranti 100% airnya. Oke, nah kita lanjut ke Cana Asiatica. Ini sebelah sini teman-teman, itu ada Cana Asiatica. Nah, ini pair teman-teman, laki perempuan, cuman ukurannya masih kecil ya teman-teman ya, belum bisa dikawinin atau dibreed. Nah, bahasa kerennya dikawinin. Oke, kita kasih makan ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, dimakan enggak? Dimakan teman-teman. Tuh, ini laki perempuan teman-teman, jantan dan betina, sepasang. Saya beli langsung di Shopee kemarin. Tuh, sepasang teman-teman. Ya kalau ada yang mau berniat membeli ya silakan. Ini teman-teman ya. Tuh. Ini namanya Cana Asiatica RSWS. Tuh, RSWS teman-teman. Tuh. Oke, kita selanjutnya ke Cana Marusaya. Cana Marusaya yang ukuran 17 cm. Nah, dia sedang saya kasih ketapang pekat. Saya mau tahu perkembangannya nanti, tapi kita kasih makan aja Cana Yellow Sentarum kita. Oke. Sip. Oke, kita kasih makan. Oke, di sini kita lihat ada Cana Yellow Sentarum. Nah, itu kita lihat tuh di bibirnya bekas suka teman-teman ya. Bekas suka, tahu tuh udah nabrak apa. Nah, sekarang kita buktikan pakai cacing nih. Banyak yang bilang kalau cacing ini emang mempercepat luka, supaya cepat kering. Jadi si luka itu cepat kering ya teman-teman. Nah, ini kita kasih lihat nih. Tuh. Oke, kita kasih. Ini pakai ketapang pekat teman-teman. Sampai ketapang pekat. Tuh nih. Sampai ketapang pekat teman-teman. Kita kasih. Tuh. Terima kasih teman-teman. Tuh. Ini juga saya kasih ekstra secang, jadi ada agak kemerah-merahan plus daun ketapang. Itu kita bisa lihat ketapangnya tuh. Nah, ini ikannya. Tuh baris 99 kelihatan jelas. Kita kasih lagi teman-teman. Buah aja jangan banyak-banyak, takutnya gumuh nih kan. Tuh, dimakan lagi teman-teman. Makan lagi nih. Tuh. Tuh. Cana Yellow Sentarum. Satu lagi ya. Oke, tuh teman-teman. Kita kasih daun ketapang pekat. Jadi fungsi ketapang pekat ini salah satunya dapat mempercepat tumbuhnya bunga. Tapi kembali kepada gen. Terus fungsi dari daun ketapang ekstra ketapang pekat ini satu, itu mempertebal bar. Satu, mempertebal bar. Kedua, mempercepat tumbuhnya bunga. Mempercepat tumbuhnya bunga. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena maru ini di alamnya itu ya ini airnya air gambut kan di sana, airnya berwarna merah ya kan. Jadi langkah baiknya kalau kita lagi progres maru nih, kita pakai daun ketapang sama kayu stang. Kayu stang itu ekstra kayu stang ya, airnya itu ya. Nah, jadi bisa kita lihat airnya ini berwarna
coklat kemerah-merahan. Nah, fungsinya kayu susang sendiri apa? Dapat menghilangkan jamur-jamur, dan kayu susang sendiri berfungsi untuk membuat tubuh Cana itu lebih kuat dari penyakit, jadi nggak rentan sama penyakit gitu. Apalagi kita support sama pemberian cacing. Kalau kita support sama pemberian cacing, si Cana sendiri akan mempercepat sembuh lukanya. Jadi lukanya itu lebih cepat sembuh ketimbang kita kasih pakan yang lain kalau lagi luka. Cuman kalau lagi nggak luka ya dan susah cacing ya kita cari pakan alternatif lain gitu. Emang kalau lagi susah ya teman-teman ya, kalau lagi susah sih jangan dipaksain. Nah, kalau bisa sih beli aja. Kalau lagi susah cari cacing, beli. Kalau ikan teman-teman sakit terus cari cacing susah, beli aja teman-teman cacing susah, banyak di Tokopedia. Nah kebetulan kalau saya ini kemarin cacingnya nyari sendiri tuh, cacingnya teman-teman tuh, saya nyari sendiri nih cacing. Nah, ya, alhamdulillah dapat banyak di bawah pohon pisang banyak kan. Jadi cacing ini kebanyakan di bawah pohon pisang, kalau nggak di ada aliran parit tuh, aliran air kecil. Nah itu kanan kirinya masih tanah, nah itu cacingnya banyak di situ. Nah, saya biasa sih nyari cacing di bawah pohon pisang ya, jadi cacingnya itu banyak di situ, cacing itu. Oke, selanjutnya kita ke maru yellow putus sibo ya teman-teman ya. Kita ke maru yellow putus sibo ya teman-teman. Oke. Ya di sini kita lihat ada maru putus sibo teman-teman. Tuh, perkembangannya sih dari hari ke hari semakin bagus nih maru. Kita kasih cacing juga. Oke maru. Tuh, rakus ya. Tadi belum kasih makan dia. Di sini. Tuh. Oke, kita kasih makan ya. Tuh. Makan teman-teman. Oke. Sit. Jatuh teman. Pasti jatuh. Oke. Oke, makan. Satu lagi ya. Jadi kalau maru putus sibo sendiri ini dia lebih condong ke bunga. Dia lebih condong ke bunga ketimbang ke warna. Jadi teman-teman kalau mau nyari maru itu diusahakan yang udah ukuran 22 ke atas. Jadi teman-teman bisa lihat bakat bunganya dan bakat warnanya. Kalau ini kan waktu itu saya beli ukuran 15 cm, kurang lebih 15 cm. Jadi saya nggak tahu bakatnya apa, ininya apa, mau bakat dan mental. Saya cuma lihat di mentalnya doang. Jadi kalau teman-teman pengen beli maru, diusahakan tuh di ukuran 20, 21 dan 22. Karena apa? Di situ kelihatan bakat, mental dan barnya sudah kelihatan. Ada ukuran 22 cm ya. Jadi kalau ukuran maru-maru itu enak buat progres. Kalau maru-maru kecil kita nggak tahu. Siapa tahu kita dapat jong ya. Bagaimana ya? Kita dapat jong. Gitu. Dapat jong ya. Berarti bukan rezeki kita. Ada maru yang nggak berbunga ya. Yang salah. Nggak berbunga punya mental. Hati ya, ini cong banget kalau dapat maru seperti ini. Kebanyakan kalau orang bilang maru itu bakatnya di bunga sama di warna. Jadi kalau dia warnanya jelek, bunganya nggak ada, berarti bukannya maru, itu ikan gabus biasa, bukan cana jatuhnya. Tapi kembali ke teman-teman ya, tuh, bisa dilihat tuh, maru putus sibonya tuh. Ini ukurannya sekitar 30 cm teman-teman. Itu bunganya bisa dilihat, bunganya mebarnya tebal teman-teman.
Ya, coba lihat ya. Nah, ini penampakannya. Nah, ini Maru Musibau. Ini mentalnya berani teman-teman. Mentalnya alhamdulillah berani. Ini kan berani gigit tangan ini. Nah, kita lihat lagi di atas ada Maru Sumarantau. Nah, Maru Sumarantau ini saya lagi treatment tapang pekat. Gitu. Saya lagi treatment tapang pekat. Yang mudah-mudahan bunganya sama warnanya keluar. Oke, kita lihat marunya, Maru Sumarantaunya. Ya, itu yellow Sumarantau. Oke. Oke, di sini udah ada Maru Sumarantau. Nah, ini Maru Sumarantau ini saya kira juga dari kecil ya. Saya beli Maru Sumarantau ini di SR Aquatic. Teman-teman pasti kenal lah nama SR Aquatic. Kalau tinggal di daerah Cijantung, yang punya Bro Kiki ya, pasti kenal lah. Ini teman-teman. Ini saya pakai daun ketapang sama kayu stang juga, pekat teman-teman. Marunya warnanya yellow, terus warna yellow. Galak teman. Makan dulu, mantap. Ini bakat bunganya udah muncul, warnanya juga udah muncul. Ya, saya pelihara di indoor ini, pelihara di indoor, di luar. Selain dari sini. Ini pakai ketapang pekat ya teman-teman. Ini Maru Sumarantau. Warnanya bisa kita lihat sendiri tuh, matanya kuning. Matanya kuning tuh, ya kan? Matanya kuning. Pekat lah, iya. Rasanya itu. Oke, tuh. Jadi kalau melihara Maru ini usahakan di luar ya, jangan di dalam. Kalau di dalam warnanya sama barnya, bunganya nggak mungkin muncul gitu. Muncul juga lama. Jadi kalau kita melihara Maru di luar tuh, di luar, di indoor, langsung terkena sinar matahari, itu pasti cepat teman-teman. Nggak butuh waktu lama. Nggak butuh waktu lama mereka. Karena itu sendiri, mereka itu membutuhkan sinar matahari langsung ya, sinar matahari langsung, membutuhkan sinar matahari langsung. Loncat ya, galak ya, galak sekali. Oke. Oke, segitu dulu channel dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta teman-teman tolong bantuannya, subscribe-nya dan like-nya supaya channel ini lebih berkembang. Oke, sampai jumpa.